Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyani dari kelas 4A dengan NIM 222520091 akan mempresentasikan tugas pertemuan 4 materi titik sampel mata kuliah teori peluang. Soal yang pertama yaitu 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada berapa susunan duduk berbeda jika tanpa batasan apa-apa. Di sini diketahui bahwa ada 7 orang, maka N sama dengan 7. Kemudian berdasarkan teorema 2.5, jika ada N buah benda yang berbeda, maka banyak kesusunan dari benda tersebut, yaitu permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Maka N faktorial di sini sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial kita jabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 5040. Maka banyak susunan duduk yang dapat dibentuk jika tanpa batasan apa-apa adalah 5040 cara. Kemudian nomor 1B, 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada berapa susunan duduk berbeda jika B duduk diapit oleh D dan E. Di sini DBE menjadi satu unsur. Kemudian sisanya ada A, C, F, dan G. Maka di sini terdapat 5 unsur. N1 sama dengan 5. Karena B duduk diapit oleh D dan E, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, D sebelah kanan, E sebelah kiri. Yang kedua, E sebelah kanan dan D sebelah kiri. Maka N2 sama dengan 2 faktorial. Kemudian N1 dikali N2, 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 2 faktorial juga kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. Maka 120 dikali 2, hasilnya 240. Maka banyak susunan duduk yang dapat dibentuk jika B duduk diapit oleh D dan E adalah 240 cara. Selanjutnya yaitu 1C. 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada berapa susunan duduk berbeda jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu A, B, C, dan D harus duduk berkelompok. Maka A, B, C, dan D ini menjadi satu unsur. Nah, sisanya yaitu ada E, F, dan G. Maka jumlah unsurnya ada 4. N1-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, C diapit oleh A dan B. Di sini karena C diapit oleh A dan B, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, A di sebelah kiri dan B sebelah kanan. Yang kedua ada B sebelah kiri dan A sebelah kanan. Maka N2 sama dengan 2 faktorial. Kemudian yang ketiga, A, B, C, dan D harus berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Nah, di sini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, D ada di sebelah kanan dan D ada di sebelah kiri antara C yang diapit oleh A dan B. Maka N3 sama dengan 2 faktorial. Kemudian N1 dikali N2 dikali N3. Sama dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 2 faktorial kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. Maka 24 dikali 4 hasilnya 96.
Jadi susunan duduk berbeda jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B, ada 96 susunan cara. Kemudian nomor 2, di kampung saya sekata terdapat 3 pedagang minyak goreng, yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. 5 warga setempat, yaitu A, B, C, dan E, ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, 5 orang di PY, dan 4 orang di PZ. Ada berapa cara menempatkan kelima warga A, B, C, dan E tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Nah, di sini terdapat 5 warga yang ingin membeli minyak goreng. Maka N sama dengan 5. Kemudian setiap pedagang itu mempunyai persediaannya 6 persediaan. Dan di pedagang PX itu sudah terjual 3 minyak goreng. Maka sisanya yaitu 3 minyak goreng lagi atau untuk 3 orang pembeli lagi. Kemudian di pedagang PY dari 6 persediaan itu yang 5 sudah habis, maka sisa 1 persediaan. Kemudian di pedagang PZ dari 6 persediaan sudah terjual 4 persediaan, maka sisanya yaitu 2. Nah, di sini cara menempatkan kelima warga tersebut sehingga semuanya dapat jatah itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, 3 warga membeli di pedagang PX dan 2 warga membeli di pedagang PZ. Kemudian yang kedua, 3 orang membeli di pedagang PX, 1 orang membeli di pedagang PY, dan 1 orang membeli di pedagang PZ. Kemudian yang ketiga, 2 orang membeli di pedagang PX, yang kedua 1 orang membeli di pedagang PY, dan 2 orang lagi membeli di pedagang PZ. Maka karena di sini tadi ada 5 orang pembeli yang ingin membeli gitu, 5 warga, maka 5 faktorial, dan di sini kan untuk di PX itu 3 orang dan di PZ 2 orang, maka 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial kita jabarkan, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, di sini kan ada 3 faktorial, maka bisa kita coret. Nah, 5 dikali 4 yaitu 20. Kemudian dibagi 2 yaitu 10. Nah, selanjutnya yaitu yang kemungkinan kedua, di pedagang PX itu ada 3 pembeli, di pedagang PY 1 pembeli, dan PZ 1 pembeli. Maka 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, kemudian 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, di sini juga ada 3 faktorial, maka bisa kita coret di sini. Kemudian 5 dikali 4 yaitu 20 dibagi 1 yaitu 20. Kemudian yang kemungkinan ketiga, 5 faktorial dikali 2 faktor 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, di sini sama-sama ada 2 faktorial, maka bisa kita coret. 5 dikali 4 dikali 3 yaitu 60, kemudian dibagi 2 yaitu 30. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan 10 ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 60. Maka cara menempatkan kelima warga tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng yaitu ada 60 cara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.